Kok bisa ya? Negara kalah melawan oligarki dalam soal pagar laut oleh nelayan Hollywood yang sangat cerdas di live TV CNN. Yang CNN adakan setelah rapat Menteri KKP dengan Komisi 4 DPR RI. Ayo kita simak bersama beritanya. Bongkaran pagar laut di pesisir Tangerang sejauh 30,6 km terus dilakukan. Berbagai pihak mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka dalang pemasang pagar laut tersebut. Namun sayangnya KKP masih bungkam dengan alasan penyelidikan. Di sisi lain nasib nelayan yang dirugikan berbulan-bulan akibat pagar laut Tangerang perlu diperhatikan. Sanksi pidana dan denda semestinya segera diberlakukan untuk menjerat pemasang pagar laut di Tangerang. Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman, Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhedi, dan nelayan pesisir laut Tangerang Khalid Mikdar. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Bu Nana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Pak Khalid bisa mendengar? Insya Allah bisa. Oke, saya harus disclaimer ya, kami sudah mengundang perwakilan dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Sayangnya perwakilan dari KKP belum bisa untuk bergabung pada dialog kita pada sore hari ini. Tidak masalah, kita lanjutkan. Saya mau ke Bang Alex terlebih dahulu. Bang Alex, sebagai Wakil Ketua Komisi 4 ya, tadi dalam rapat kerja Komisi 4 bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sayangnya ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, tapi KKP belum juga membuka siapa dalang pemasang pagar laut di Tangerang. Alasannya masih penyelidikan. Apakah kemudian sebagai mitra kerja Komisi 4 ini menilai KKP menutup-nutupi atau takut dengan korporasi besar itu? Ya, tadi dalam rapat kerja sudah jelas, kemudian saya juga menegaskan kembali pertanyaan terkait hal itu. Kita menuntut kepada Pak Menteri beserta jajaran untuk segera mengatakan siapa pelakunya. Tetapi jawaban dari Pak Menteri memang belum bisa diungkap siapa pelakunya karena masih dalam proses penyelidikan. Demikian juga tadi kami mempertanyakan soal kaitannya apakah kemudian pagar laut ini terkait dengan PSN atau terkait dengan PIK 2. Nah, dua hal juga belum dijawab, dan Pak Menteri minta waktu 20 hari untuk bisa segera menuntaskan proses penyelidikan sesuai dengan kewenangan KKP. Jadi ada dua hal di sini ya, secara administratif itu memang ada di KKP, tetapi untuk penegakan hukum Kementerian Kelautan sendiri harus berkoordinasi dengan APH. Dengan pihak lainnya. Ya. Oke, Bang Alex, tapi ini kan sudah diberikan waktu kemarin 20 hari ya janjinya KKP. Bahkan KKP sudah mengultimatum 2 kali 24 jam kepada pemilik pagar laut itu untuk mengaku, tapi tidak juga muncul. Ini kenapa pemerintah dalam hal ini KKP itu sepertinya kok takut sekali begitu untuk menyebut korporasi itu, padahal ini sudah beredar, sudah banyak yang mengetahui. Ya, tadi kami juga sudah menyampaikan bahwa ini bukanlah baru ya terungkap. Gitu. Ada satu pemberitaan di sebuah media dari pertengahan tahun lalu ketika pagar laut ini baru sepanjang 7 atau sampai 10 km lah kira-kira. Nah, sekarang panjangnya sudah setengah tol Jagorawi ya menurut Ibu Ketua Komisi 4, Ibu Titi. Nah, sampai hari ini, ya kami juga belum melihat keseriusan pemerintah dalam hal ini untuk mengungkap secara tuntas. Ini kan baru kemudian membongkar. Sudah dibongkar tadi di paparan, kita sudah membaca bahwa pagar laut itu sudah dibongkar sepanjang 5 km. Nah, berarti masih ada kira-kira sekitar 25 km lagi gitu. Nah, hal ini kan harus dituntaskan karena yang seperti kita ketahui juga ternyata sudah ada HGB di atas laut itu. Ya. Nah, yang kita tunggu sekarang adalah keseriusan pemerintah. Dalam beberapa kesempatan sudah mengatakan jangan lagi kemudian ini dibiarkan menjadi sinetron liar yang berkepanjangan tanpa ujung gitu loh. Seakan-akan kemudian prosesnya itu bukanlah mencari pelaku, tetapi ingin menyelamatkan pelaku. Ini kan sudah salah sekali gitu. Jadi sesuai dengan kewenangan dan tugas ya, kita akan tetap mendesak pemerintah untuk segera bertanggung jawab dan serius serta sungguh-sungguh untuk menuntaskan persoalan ini. Baik, saya mau ke Pak Khalid ya, sebagai nelayan pesisir laut Tangerang yang terkena dampaknya ini, sebagai perwakilan dari nelayan di pesisir Tangerang. Pak Khalid, kalau KKP terus bungkam, tidak mau membuka dengan alasan masih penyelidikan terkait siapa pemasang pagar laut di tempat Anda mencari
ikan begitu ya, bermata pencaharian. Apakah kemudian teman-teman nelayan sebetulnya sejak awal sudah mengetahui dan melaporkan pihak pemasang pagar laut di sana, Pak Khalid? Ya, terima kasih. Ya, saya pikir ya pandangan nelayan itu sederhana sebenarnya, Mbak. Ya sebenarnya itu kan bukan rahasia umum lagi, semua udah tahu pelakunya siapa, dan saya juga udah ungkap siapa pelakunya itu. Termasuk dari LBH Muhammadiyah juga kan sudah melaporkan, nama-nama itu udah ada di situ. Lah terus saya juga sebagai nelayan bingung mau model apa lagi sih gitu kan. Iya. Terus kedua, maksudnya gini, masyarakat nelayan tuh simpel sebenarnya mah. Siapapun itu, ya kan, jangankan kan orang kecil gitu kan. Misalnya anggaplah si pelakunya ini kok ternyata misalnya pemodal besar gitu kan. Selama itu melanggar aturan gitu kan, undang-undang yang ada di laut gitu kan, harusnya tegas dong gitu. Oke. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu, justru nanti saya berpikir wah jangan-jangan ini artinya lembaga terkait yang mengelola ruang laut ini ya masuk angin gitu, berarti kan harus dikerok gitu, masuk angin. Oke. Nah, yang gini, kedua, ini juga kan pelakunya jelas, terus kemudian udah saya katakan sebelumnya juga ini ada sifatnya mencoba untuk mentransaksikan laut gitu kan, karena di sini juga ada SHM, ada HGB gitu kan yang sudah keluar. Nah itu harus dibatalkan, dan jika memang misalnya anggaplah Kementerian ATR BPN ini mengatakan ya nanti kita akan batalkan terkait surat itu, ini harus tertulis juga, karena kan ini bicara tentang lembaga negara, jangan hanya sebatas di ucapan lidah saja, karena ini tidak, kami mungkin ya karena saking kurang percayanya saya ini, jadi semuanya tuh harus konkret gitu kan, gitu. Oke, baik, Pak Khalid. Harus tersurat gitu. Oke, Pak Khalid, apakah kemudian ini memang teman-teman nelayan sejak awal tahu ya, yang memasang adalah yang berkaitan dengan proyek PSN PIK 2 ya, dan ini sudah dilaporkan sejak awal, sejak tahun lalu? Iya, ya udah tahu, dan bukan rahasia umum, semua udah tahu, lurah-lurah udah tahu gitu. Bahkan pelakunya juga sama di lurah-lurah itu juga. Nah, artinya ini semua udah tahu gitu kan. Nah, misalnya udah lama kok rame, baru-baru sekarang sebenarnya ramenya sih udah lama. Cuman yang namanya masyarakat lagi-lagi kan punya keterbatasan gitu kan. Baik. Kemampuan bagaimana dia untuk mengungkapkan keluhannya. Cuman ini ketika rame ini kan, artinya masyarakat ini karena dia ini terlalu diinjak lebih dalam ke dataran yang paling rendah gitu kan, sudah tidak ada dataran lagi, maka kan ini kan sunatullah gitu, tunggu aja loncatan tertingginya. Oke, Pak Khalid, tapi mereka gitu. Pak Khalid, teman-teman nelayan merasa kecewa ataupun merasa bahwa pemerintah ini kayaknya nggak serius ya dengan penanganan ini? Ya artinya gini, kalau bisa dengar nggak? Silakan. Iya kan kita ini kan udah saya bilang, kata saya ini seperti dikelola bukan oleh negara. Iya makanya kayak netizen ngomong penilaian tentang saya, sebenarnya saya ini karena merasa sering dibebak dengan persoalan-persoalan, sehingga saya memberanikan diri untuk mengatakan yang A itu A, yang B itu B, yang salah, yang benar itu benar. Baik. Karena kami melihat, oh ini negara nggak berani amat gitu untuk menindak suatu kelakuan gitu kan. Yang ini boleh kata orang-orang mah oligarki katanya gitu, atau korporasi. Baik, itu suara hatinya nelayan Tangerang. Negara seperti tidak berani melawan oligarki begitu, Mas Zenzi dari Walhi. Bahkan tadi di rapat resmi bersama dengan mitra kerjanya ya, Komisi 4 dengan KKP saja, KKP ini seperti tidak berani begitu ya, takut sekali membuka pihak yang bertanggung jawab. Jadi negara kalah dengan oligarki.
apakah tujuannya untuk menyelamatkan pelaku seperti tadi kekhawatirannya Bang Alex, atau memang negara sudah kalah dengan oligarki seperti kekhawatirannya Pak Khalid? Ya, yang pasti negara dikerjain sama oligarki saat ini ya. Dipermainkan dan kelompok usaha itu berani main-main itu pasti karena ada teman mainnya di pemerintahan. Oke. Nah, menurut saya penegakan hukum kepada kejahatan pemagaran laut ini dia harus dalam 3 ruang. Yang pertama pidana lingkungan dan pidana tata ruang. Yang kedua hukum itu berjalan kepada proses administrasi dan tata usaha negara. Nah, yang ketiga harus masuk kepada tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus yang dalam hal ini korupsi. Nah, ini nggak cukup kalau kita mau berharap itu kepada KKP. Karena KKP sendiri menurut saya dia menjadi bagian dari proses ini. Nah, idealnya ini penegakan hukumnya itu dibikinkan satgas. Jadi ada yang bekerja kepada pidana lingkungan dan pidana tata ruang, ada yang bekerja kepada proses administrasi langkah korektif seperti yang diambil oleh ATR BPN membatalkan SHM atau HGB. Nah, yang ketiga proses tindak pidana korupsinya. Nah, tindak pidana korupsinya ini kita nggak bisa berharapnya itu kepada kementerian terkait. Karena bisa jadi ada bagian dari kementerian itu yang terlibat. Nah, untuk tindak pidana korupsinya dalam hal ini penyalahgunaan wewenang, ini dia harus melibatkan Kejagung atau Mabes Polri atau KPK. Nah, yang harus didalami dalam bentuk apa kewenangan itu diperjualbelikan oleh pemegang wewenang. Makanya kita mengusulkan itu dia satgas. Satgasnya bukan hanya terhadap Tangerang ya, tetapi terhadap semua proyek reklamasi di Indonesia dan proyek-proyek penambangan pasir di Indonesia. Nah, Menteri KKP sendiri itu dia harus diperiksa terhadap 2 hal. Yang pertama terhadap proyek reklamasi, yang kedua Kementerian KKP juga terlibat di tahun 2023 untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang akan ditambang untuk diambil pasirnya untuk menguruk reklamasi. Nah, kalau 3 proses hukum ini dijalankan serentak, kita akan menyajikan hal yang terang benderang. Siapa pelakunya, siapa penerima manfaatnya, dan siapa yang mengkhianati negara. Oke, saya mau ke Bang Alek ya sebagai mitra kerja KKP. Jadi negara ini dikerjain oleh oligarki karena oligarki merasa punya teman di dalam lingkaran pemerintahan. Jadi ya Kementerian KKP juga harus diperiksa karena pada tahun 2023 itu mereka juga bertanggung jawab terkait pemasangan pagar laut ini. Gimana Bang Alex? Ya, saya rasa Pak Presiden Prabowo sudah tegas sekali ya, mengatakan, menginstruksikan, memerintahkan untuk membongkar pagar laut. Berdasarkan instruksi itu kan bisa kemudian kita pahami, kita terjemahkan, memang itu salah. Ya. Jadi sekarang yang kita tunggu itu adalah keseriusan kemudian pembantu Presiden, ya, tangan-tangan Presiden untuk menuntaskan perintah Presiden tersebut. Ini kan tidak bisa kemudian kita melihat ini hanya sekedar soal segel dan bongkar kan gitu, atau bongkar tanpa tahu siapa pemasangnya. Ini kan kita kan bukan kemudian pergi ke toko elektronik terima bongkar tidak terima pasang gitu loh. Nah, ini kita bongkar tapi tidak tahu pemasangnya. Jadi yang kita minta itu, yang kita tuntut sekarang adalah bahwa ada perintah eksekutif jelas sekali dari Panglima tertinggi, dari kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, ini ya tolong dijalankan, dilaksanakan gitu loh, dengan sungguh-sungguh dan serius. Sayang sekali Bapak-Bapak, saya harus mengakhiri dialog kita karena saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sedang menggelar konferensi pers di Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke India. Terima kasih atas waktunya ya, 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini.